Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan hasil dari tugas akhir kami yang berjudul Analisis Simulasi Diskrit Sistem Produksi Bantal Custom pada UMKM SketchDream menggunakan software Flexim dan Anilogic pada mata kuliah Simulasi Komputer 2026 yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Isna Nugraha, ST.MT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hazim Hilmi Anwari dengan NPM 24032010067. Perkenalkan, nama saya Farah Dinta Marsatija dari NPM 24032010064. Saya Muhammad Dahlan Kasar Kadipta, NPM 2413201011. Yang pertama ada latar belakang penelitian. UMKM SketchDreams merupakan usaha yang memproduksi bantal custom dan masih menghadapi beberapa kendala dalam proses produksinya. Permasalahan utamanya meliputi tingginya beban kerja pada operator tertentu, serta penggunaan mesin cetak yang masih bermitra dengan pihak eksternal. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan bottleneck, waktu produksi lebih lama, dan target produksi sulit tercapai. Oleh karena itu, dilakukan simulasi sistem diskrit menggunakan software Flexim dan Anilogic untuk menganalisis sistem produksi serta memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan performasi proses produksi bantal custom. Masalah yang pertama, bagaimana merancang simulasi sistem diskrit untuk menganalisis otoritas operator dalam sistem produksi bantal custom pada UMKM menggunakan software Anilogic. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi bottleneck pada sistem produksi bantal custom di UMKM SketchDream menggunakan software Flexim. Dan yang ketiga, bagaimana usulan perbaikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi bantal custom pada UMKM SketchDreams. Tujuan yang pertama yaitu untuk merancang simulasi sistem diskrit untuk menganalisis utilitas operator dalam sistem produksi bantal custom pada UMKM SketchDreams menggunakan software Anilogic. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi bottleneck pada proses produksi bantal custom di UMKM SketchDream menggunakan software Flexim. Dan yang ketiga, untuk memberikan usulan perbaikan sistem produksi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi bantal custom pada UMKM SketchDreams. Selanjutnya ada manfaat penelitian untuk memberikan informasi mengenai kondisi sistem produksi sehingga proses kerja dapat dianalisis secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan dan pengembangan sistem produksi untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan simulasi sistem diskrit dalam menganalisis serta menyelesaikan permasalahan pada sistem produksi. Asumsi-asumsi, seluruh operator diasumsikan bekerja dalam kondisi normal tanpa mengalami kelelahan fisik maupun penurunan produktivitas. Yang kedua, ketersediaan bahan baku diasumsikan selalu mencukupi sehingga tidak terjadi keterlambatan produksi akibat kekurangan material. Yang ketiga, aliran proses produksi diasumsikan berjalan sesuai urutan proses produksi yang telah ditentukan tanpa adanya perubahan selama sistem dilakukan. Batasan masalah, penelitian ini hanya menggunakan software Flexim dan Anilogic dalam proses pemodelan dan simulasi, sehingga tidak dilakukan perbandingan hasil dengan software simulasi lainnya seperti Arena maupun Vensim. Yang kedua, penelitian difokuskan pada analisis utilitas operator, antrean, dan bottleneck menggunakan software Anilogic dan Flexim tanpa membahas aspek finansial seperti biaya produksi, keuntungan, dan investasi perusahaan. Yang ketiga, penelitian hanya dilakukan pada sistem produksi bantal custom yang sedang berjalan, tidak membahas proses lain di luar kegiatan produksi seperti distribusi maupun pelayanan pelanggan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, simulasi. Simulasi merupakan metode untuk meniru atau mempresentasikan sistem nyata menggunakan model bantuan komputer guna memahami perilaku dan kinerja sistem. Yang kedua, ada pemodelan, di mana proses membuat representasi dari sistem nyata untuk memahami hubungan antar elemen di dalamnya. Yang ketiga, ada DES, Discrete Event Simulation, yaitu metode simulasi yang memodelkan perubahan sistem pada waktu tertentu akibat suatu kejadian atau event. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 Mei pada UMKM SketchDreams yang merupakan usaha pada bidang konveksi dan sablon yang berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan simulasi sistem diskrit menggunakan software Flexim dan Anilogic. Analisis dilakukan terhadap waktu proses, utilitas operator, antrean, dan bottleneck untuk mengevaluasi kinerja sistem serta merumuskan usulan perbaikan proses produksi. Tahap pengumpulan data yaitu ada 7, di mana sistem produksi dimulai dari pengerjaan desain bantal custom, pencetakan desain pada kertas sublim, pemotongan kain sesuai pola, pengepresan kain dengan desain, penjahitan bantal, pengisian dakron pada bantal, dan pengemasan produk bantal custom. Di mana identifikasi variabel terikatnya ada tingkat utilitas operator, bottleneck pada proses produksi, dan waktu total produksi. Variabel bebasnya yaitu layout lantai kerja, aktivitas pada stasiun kerja, material handling, dan waktu proses hasil pengamatan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan pada pengumpulan data. Aktivitas pertama yaitu pengerjaan desain dengan rata-rata waktu 4.843 sampai dengan pengemasan dengan waktu rata-rata sebesar 7.243. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada hasil dari simulasi yang kita buat dari kelompok 9, kami menggunakan activity cycle diagram atau ACD dengan tahap awal yaitu pengerjaan desain, menuju ke white atau waktu tunggu, lalu ke pencetakan desain, lalu ke white, pemotongan kain, white, pengepresan kain, white, penjahitan kain,
pengisian dakron, pengemasan bantal, hingga pada proses terakhir yaitu proses pengiriman. Nah, pada hasil yang kita gunakan di sini yaitu terdapat model simulasi pada software Flexim model awal sebelum kita masuk ke usulan perbaikan, yaitu di sini terdapat barang masuk atau sini. Nah, setelah barang masuk itu akan langsung menuju ke proses penungguan sebelum diproduksi. Karena kan di sini pada proses produksi bantal custom itu kita menggunakan aplikasi online. Jadi setelah customer memesan pada aplikasi online, maka terdapat waktu tunggu sebelum menuju ke proses produksi. Di situ langsung menuju ke proses produksi, yaitu di sini terdapat pengerjaan desain, lalu langsung ke pencetakan desain, pemotongan kain, pengepresan kain, penjahitan kain, pengisian dakron, pengemasan, dan pada proses terakhir ini di sini pengiriman. Nah, pada software Flexim ini kita menggunakan beberapa objek atau tools yang kita gunakan, yaitu yang pertama source. Pada simulasi ini berfungsi sebagai titik awal sistem yang digunakan untuk mengatur tingkat penerimaan pesanan yang akan diproses dalam produksi bantal custom di UMKM Sketchroom ini. Untuk selanjutnya yaitu Q. Pada simulasi ini berfungsi sebagai waktu tunggu bagi pelaksanaan sebelum memasuki tahapan proses dalam alur produksi bantal custom. Nah, pada Q itu terletak di sini dan pada source terletak di sini. Untuk selanjutnya yaitu operator. Pada simulasi ini mewakili tenaga kerja yang bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tahapan produksi pada sistem simulasi UMKM Sketchroom. Di sini pada hasil simulasi kita menggunakan software Flexim terdapat 3 operator, yaitu operator pertama pada pengerjaan desain dan pencetakan desain. Untuk operator kedua yaitu pada pemotongan kain, pengepresan kain, dan penjahitan kain. Dan untuk operator ketiga pada pengisian dakron dan pengemasan. Untuk selanjutnya yaitu combiner. Pada simulasi ini, combiner berfungsi untuk menggabungkan komponen produk seperti penjahitan kain. Nah, di sini combiner kita taruh di sini pada penjahitan kain. Untuk selanjutnya yaitu conveyor. Yang di sini conveyor. Pada simulasi ini, conveyor berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan produk. Jadi setelah menuju ke pengemasan, langsung menuju ke pengiriman menggunakan conveyor. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu sink. Pada simulasi ini, sink berperan sebagai titik akhir sistem yang menunjukkan hasil akhir berupa produk bantal custom yang telah selesai diproduksi dan menuju ke pengiriman di sini. Nah, pada hasil dan pembahasan selanjutnya, model simulasi software Anilogic. Di sini pada gambar, pada model pertama sebelum menuju ke perbaikan, terdapat penerimaan pesanan dan langsung menuju ke select output bantal custom. Di sini tuh waktu tunggu bantal custom sebelum menuju pada tahap produksi. Jadi setelah pemesanan ada waktu tunggu ya dulu sebelum masuk ke waktu mulai. Nah, dalam waktu mulai ini terdapat pembuatan desain, pencetakan desain, pemotongan kain, pengepresan desain ke kain, penjahitan kain, pengisian dakron, pengemasan. Nah, pada semua ini terdapat waktu total dan setelah itu juga pengiriman. Nah, di sini juga terdapat 3 karyawan sama seperti di software Flexim. Yaitu yang karyawan 1 menghandle 2 stasiun, karyawan 2 menghandle 3 stasiun, dan karyawan 3 menghandle 2 stasiun. Ada karyawan 1 yaitu pembuatan desain dan pencetakan desain. Ada karyawan 2 pemotongan kain, pengepresan desain ke kain, dan penjahitan kain. Untuk karyawan 3 yaitu pengisian dakron dan pengemasan. Nah, pada software Anilogic ini kami menggunakan beberapa tools atau objek, yaitu yang pertama source atau di sini source berfungsi sebagai awal model dimulai, yakni tempat untuk menentukan tiket kedatangan bahan baku untuk bantal custom yang akan diproduksi pada UMKM Sketchroom ini. Untuk selanjutnya yaitu queue atau waktu tunggu atau antrian yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara atau antrian bahan baku sebelum memasuki proses pengukuran maupun pemotongan. Jadi sebelum menuju ke proses produksi, bahan baku singgah dulu di queue atau proses antri. Untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat service. Service sendiri adalah mewakili stasiun kerja yang dilayani oleh karyawan. Dalam simulasi ini, service digunakan untuk proses seperti pembuatan, pencetakan desain, pemotongan, pengepresan, penjahitan, pengisian, dan pengemasan. Untuk tools selanjutnya yang saya pakai di sini yaitu resource pool. Resource pool sendiri mempresentasikan resource atau tenaga kerja yang menjalankan proses produksi. Pada model ini terdapat 3 resource berupa karyawan yang ditempatkan pada setiap stasiun kerja, lalu produksi bantal custom di UMKM Sketchroom. Untuk selanjutnya yaitu sink atau proses akhir. Di sini sink sendiri berfungsi sebagai titik akhir aliran model yang mempresentasikan produk bantal custom, jadi yang telah disiap untuk dikirim kepada konsumen. Jadi setelah menuju beberapa tahap ini, menuju pada tahap akhir yaitu sink. Untuk selanjutnya yaitu time measure start. Time measure start sendiri yaitu untuk mencatat waktu mulai proses produksi dari saat bahan baku diterima atau mulai diproduksi di stasiun awal sebelum mencetakan desain. Untuk selanjutnya yaitu time measure end, untuk mencatat waktu selesai produksi dalam suatu proses simulasi dan menghitung total waktu yang telah diukur sejak melewati blok time measure start. Jadi setelah measure start terdapat measure end. Nah, di sini terdapat output simulasi pada software Flexim.
terdapat dua output, yaitu yang pertama dashboard work in process atau biasa disingkat sebagai WIP. Nah, pada WIP sendiri, pada penerimaan pemesanan ini terdapat 0 WIP, dan untuk selanjutnya yaitu pada pembuatan desain 0,42 sampai kepada pengemasan 0,45. Nah, di sini WIP yang terkecil selain penerimaan pesanan yaitu pengisian dakron, dan WIP yang paling besar di sini yaitu penjahitan kain. Karena pada penjahitan kain ini memakan waktu yang lumayan lama, dan pada pengisian dakron memakan waktu yang cukup singkat dan cepat. Nah, untuk selanjutnya output selanjutnya yaitu dashboard state bar. Pada dashboard state bar ini sendiri terdapat idle, processing, log, generating, dan waiting for transport. Berhubung di sini kita tidak ada transportasi atau alat untuk memindah, jadi pada waiting for transport ini tidak ada. Untuk penerimaan pesanan ini generating atau tidak ada karena, nah di sini pada pengepresan desain ke kain itu masih terdapat glove. Nah, karena ini itu membutuhkan perbaikan yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk output selanjutnya yaitu output simulasi pada software Anilogic. Nah, di sini terdapat output tingkat utilisasi pada karyawan 1, karyawan 2, dan karyawan 3. Pada karyawan 1 itu tingkat utilisasinya yaitu 43%. Yang menghandle pada 2 stasiun kerja yaitu pembuatan desain dan pencetakan desain. Untuk karyawan 2, tingkat utilisasinya yaitu 78%. Pada 78% ini hitungannya masih optimal dan tidak terlalu memberatkan bagi para karyawan. Dan untuk 43 ini masih optimal karena karyawannya sendiri tidak terlalu nganggur dan tidak terlalu repot dan tidak terlalu Nah, pada karyawan 2 ini itu menghandle 3 stasiun kerja, yaitu yang pertama pemotongan kain, yang kedua pengepresan desain ke kain, dan yang ketiga penjahitan kain. Nah, pada karyawan ketiga ini yaitu tingkat utilisasinya yaitu 46%, dengan menghandle 2 stasiun kerja yaitu pengisian dakron dan pengemasan. Nah, output selanjutnya yaitu distribusi waktu total. Di sini terdapat waktu total dalam sistem, ada from, to, PDF, dan PTFH. Pada tabel di sini itu waktu total dalam prosesnya yaitu 5,928. Untuk selanjutnya yaitu di sini usulan perbaikan 1, yaitu skenario perbaikan penambahan mesin cetak dan penggabungan 2 proses jalur kerja pada software flexing. Nah, jadi di sini itu kami ubah yang awalnya di sini itu prosesor, kami ubah menjadi combiner atau penambahan mesin cetak dan penggabungan 2 proses. Jadi yang awalnya ini 2 proses kita gabungkan menjadi 1 proses atau 1 mesin saja. Penambahan multiprosesor. Nah, pada penambahan ini itu menghasilkan output usulan pertama yaitu ada average WIP dan state bar. Untuk average WIP sendiri, waktu terkecilnya itu setelah penerimaan pesanan ada pengepresan desain ke kain dan pengisian dakron. Sedangkan untuk waktu terlama yaitu pembuatan dan pencetakan desain. Lalu kemudian pada output state bar, di sini sudah aman semua, tidak ada blok. Baik, selanjutnya ada usulan perbaikan yang kedua di sini, penambahan dari jalur dengan bisa menjadi jalur offline dan jalur online. Nah, di sini dapat 2 jalur dan ada penambahan juga untuk scene pembuatan desain. Jadi untuk pembuatan desain offline dan online itu bisa. Dan outputnya sebagai berikut, dapat peningkatan di penurunan di average WIP-nya pada pembuatan desain dan desain offline, sehingga kemungkinan untuk bottleneck semakin rendah. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan dengan penambahan kerja pada karyawan 1 hingga 3 ke beberapa stasiun kerja. Di sini dapat dilihat pada karyawan pertama berada di stasiun 1, 2, 5, dan 6, dan karyawan kedua ke stasiun 4, 5, 3, dan 6. Untuk karyawan ketiga yaitu stasiun 6, 7, 3, dan 1. Dan output dari utilitas dari ketiga karyawan sebagai berikut, berada pada kondisi optimal yaitu di antara 70 hingga 80%. Dan di sini ada output dari waktu total dalam sistem dapat dilihat pada nilai PTFH tidak dapat menilai 0, yang menandakan bahwa tidak ada entitas yang hilang ataupun bottleneck. Ya, ada skenario cek yang pertama yaitu berdasarkan output state bar pembuatan desain memiliki ideal sebesar 6,38 dan jangkauan sebesar 75,53, yang menandakan bahwa masih banyak proses yang ideal, khususnya pada bagian awal dari
produksi. Di sini perbaikannya dengan menggabungkan dua proses menjadi satu, yaitu dengan multiprosesor dan dengan penambahan mesin print sublim. Di sini dapat dilihat pada impact, yaitu pada seluruh stasiun kerja kondisi blok terhilang. Kemudian yang kedua yaitu pemasangan yang masih menggunakan jalur, dan perbaikannya yaitu pisah, yaitu pada jalur online dan offline. Dan dampaknya yakni meningkatkan kapasitas penerimaan pesanan dan pemesanan lebih terorganisir, dan potensi antrean pada tahap awal dapat diminimalkan. Yang ketiga yaitu utilitas karyawan yang masih ada pada karyawan 1 dan 3 masih cukup rendah. Kemudian perbaikannya yakni penyesuaian aktivitas kerja, dan dampaknya yakni utilitas pada karyawan 1 hingga 3 dinilai yang sama, yaitu dinilai di parameter yang sama, yaitu 70 hingga 80%, yang berarti optimal. Kemudian di sini ada analisis dan pembahasan. Pada flexim di kondisi awal masih banyak proses yang memiliki banyak idle time dibandingkan processing time-nya. Kemudian di sini untuk hasil simulasinya pada skenario yang pertama, penambahan dan penggabungan dari pembuatan desain dan pencetakan desain menghasilkan WIP sebesar 0,63 dan tidak adanya blok pada seluruh stasiun. Kemudian untuk penambahan jalur, nilai berhasil mengurangi kemungkinan penemukan pada pembuatan desain dengan nilai WIP yang rendah. Kemudian untuk output simulasi analogi di sini untuk kondisi awal yakni utilitas dari ketiga karyawan ini masih cukup tumpang tindih pada karyawan 1 yakni 43, sedangkan karyawan 2 46. Tumpang tindih dengan karyawan 2 yang sebesar 78. Kemudian setelah perbaikan, utilitas dari karyawan 1 dan 3 menjadi lebih seimbang, yakni 71, 73, dan 72. Dengan distribusi total juga lebih merata tanpa adanya nilai PDF maupun H sebesar 0. Kemudian di sini dapat bentuk kesimpulannya yakni pertama, model simulasi menggunakan analogi berhasil dibangun dengan kondisi awal yakni utilitas karyawan sebesar 43, karyawan 2 78, dan karyawan 3 sebesar 46. Yang kedua yakni pada flexim menunjukkan potensi bottleneck dengan proses penjahitan sebesar 0,58 dan adanya block time di beberapa stasiun kerja. Kesimpulan ketiga, perbaikan dilakukan dengan penggabungan dari proses desain dan cetak, penambahan jalur pemesanan online dan offline, serta pengaturan alur kerja dari karyawan. Dengan hasil simulasinya yaitu dilakukan kondisi kotak, penambahan kapasitas pesanan, dan utilitas operator yang seimbang di range 1 dan 3. Kemudian sarannya adalah sebaiknya mengintegrasikan analisis finansial dalam model simulasi agar keputusan investasi dan perbaikan sistem dapat dievaluasi secara lebih komprehensif. Yang kedua, sebaiknya melakukan studi komparatif menggunakan software simulasi yang lain seperti Arena atau ProModel. Kemudian yang ketiga, sebaiknya menggunakan tambahan faktor kelelahan operator serta waktu perpindahan antar stasiun agar model simulasi lebih realistis dan sesuai kondisi di aktual. Sekian presentasi tugas akhir mata kuliah simulasi komputer dari kami kelompok 9. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.